Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh Kudusmu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini menceritakan Yesus yang membangkitkan anak muda di Nain, satu-satunya anak dari seorang janda. Adegan ini begitu mengharukan, seorang ibu janda yang kehilangan anaknya sedang diiringi menuju pemakaman. Yesus datang, tergerak oleh belas kasih, lalu menyentuh usungan jenazah dan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Maka anak itu hidup kembali. Ia duduk dan berkata-kata. Peristiwa ini bukan hanya tanda kuasa Yesus atas maut, tetapi juga gambaran nyata dari hati Allah yang penuh belas kasih dan tidak tinggal diam ketika melihat penderitaan, kesulitan, kesedihan, kepahitan yang dialami oleh manusia. Bacaan Injil juga selaras dengan teladan iman dari Santo Cornelius dan Santo Siprianus yang kita peringati bersama. Santo Cornelius seorang paus dan Santo Siprianus seorang uskup, hidup di zaman penganiayaan gereja. Mereka berdua menegaskan bahwa Allah selalu hadir untuk membangkitkan kembali umatnya dari ketakutan, perpecahan, kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan. Mereka bahkan rela menderita demi iman karena percaya bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa manusia atau dunia ini. Seperti Yesus yang menyapa janda di Nain dengan kasihnya, Cornelius dan Siprianus juga menjadi tanda penghiburan bagi umat yang menderita pada masa penganiayaan tersebut. Mereka menunjukkan bahwa gereja yang hidup harus berjalan bersama, saling menguatkan dan tidak menyerah pada situasi sulit. Mereka membuktikan bahwa iman sejati lahir dari kesetiaan kepada Kristus sang sumber kehidupan, bahkan sampai menyerahkan diri, hidup atau nyawanya. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita dewasa ini, Injil hari ini mengajak kita untuk percaya bahwa Allah ada dalam setiap peristiwa hidup kita, baik ketika kita sedih, kehilangan, menderita, ataupun bahkan ketika kita mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Kasih Kristus selalu lebih besar dari persoalan yang kita hadapi.
Maka kita pun diajak menjadi pribadi yang menghadirkan penghiburan dan semangat hidup bagi orang lain yang sedang berduka dan putus asa. Seperti Yesus yang membangkitkan pemuda di Nain, seperti Cornelius serta Siprianus yang membangkitkan iman dan harapan umat di masa sulit. Kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa kehidupan, pengharapan, dan belas kasih. Semoga kita setia berjalan bersama Kristus dan menjadi tanda kehadirannya konkret bagi sesama. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mampu bertahan dalam situasi sulit dalam setiap peristiwa hidup kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami senantiasa mampu untuk merasakan kehadiran dan kasih-Mu. Kuatkan kami yang seringkali lemah dan jatuh. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas kematian, yang menghidupkan anak muda yang telah meninggal di Nain. Karena Engkau mengasihinya. Kau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.